Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel ITC Wakatobi. Hari ini kita kedatangan servisan yaitu laptop Lenovo IdeaPad 320 ya. Dengan kendala yaitu masalah pada keyboard. Jadi di keyboardnya itu banyak huruf yang tidak berfungsi. Untuk mengakses keyboard tidak seperti pada laptop-laptop seri lama. Untuk laptop seri-seri terbaru ini rata-rata keyboardnya itu adalah keyboard model tanam ya, yang keyboardnya itu berada dari dalam. Jadi untuk membuka keyboardnya kita perlu melepas casing atau membongkar laptopnya. Yang kita lakukan adalah melepas seluruh baut seperti yang telah kita saksikan tadi, seluruh baut di bagian bottom case. Lalu dengan hati-hati kita lepas casing belakangnya atau bottom case-nya. Untuk membuka bottom case atau melepaskan bottom case ini, kita bisa menggunakan alat bantu berupa spatula. Lebih bagus kalau yang terbuat dari plastik agar tidak merusak atau menyebabkan baret pada casingnya. Ya, inilah dia penampakan dari mainboard laptop. Seperti biasa, untuk membongkar kita perlu melepas baterai agar tidak terjadi masalah. Jadi baterainya kita lepas dulu. Seperti kita lihat bahwa posisi keyboard berada di bawah mainboard. Maka untuk mengakses keyboard kita perlu melepas mainboard, hard disk, fan, dan bagian-bagian lain yang berada di bagian bawah keyboard. Oke, kita lanjut lepas-lepas dulu ya komponen-komponennya. Sebelum melepas mainboard, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu fleksibel serta kabel untuk WiFi. Kabel antena WiFi itu harus kita lepaskan dulu. Ada fleksibel untuk LCD, fleksibel untuk touchpad, dan fleksibel yang menuju ke hard disk. Agar kita lebih mudah untuk melakukan penggantian keyboard, sebaiknya kita melepas komponen bagian engsel ini ya. Untuk engselnya kan kita bisa lepas dan kita bisa mengambil uppercase atau casing bagian keyboard saja. Ini akan mempermudah saat kita melakukan penggantian atau pengangkatan keyboard lama. Bagian bawah keyboard untuk laptop seri ini terdapat plat besi atau plat aluminium ya. Plat ini adalah melindungi keyboard dan juga sebagai penyebar panas untuk pendinginan laptop. Bagian ini terkunci pada casing dan dapat kita lepaskan dengan memotong bagian-bagian pengunci atau beberapa tonjolan-tonjolan yang mengunci plat ini dengan cara memotongnya. Kita potong semua bagian-bagian seperti yang terlihat pada video ini. Setelah semua titik-titik pengunci itu telah kita potong bagian atasnya, coba kita angkat plat besinya ya dengan perlahan dan jangan sampai merusak dari casing. Oke, ini plat besinya sudah terlepas. Kemudian inilah adalah keyboardnya yang akan kita ganti. Keyboard ini juga terkunci pada casing. Pada beberapa bagian-bagian pengunci itu harus kita potong ya. Oke, kita lanjut pada pemotongannya dulu. Setelah keseluruhan pengunci telah kita potong atau kita buka, maka kita bisa langsung mengangkat keyboardnya. Sebelum memasang keyboard yang baru, perlu kita pastikan atau kita cocokkan dulu model fleksibel ataupun bentuk fisik keyboard itu sesuai dengan laptop ini atau tidak.
karena jika bentuknya kurang sesuai maka tidak bisa kita lakukan pemasangan dan harus digantikan dengan keyboard yang sesuai dengan tipe laptop ini. Untuk memasang keyboard yang baru, yaitu kita perlu memanasi bagian-bagian pengunci casing tadi ya, pengunci plastik tadi kita panasi dengan solder agar bagian ujungnya itu mengembang dan mengunci keyboard pada posisinya. Begitu pula plat besi yang telah kita lepaskan tadi yang berada di bawah keyboard, kita kunci juga dengan cara menyolder bagian-bagian atau memanasi bagian-bagian pengunci casing tadi. Bagian ini jika kita panasi maka plastiknya itu akan mekar dan mengunci. Oke. Ini adalah hasil pemasangan keyboard kita. Seluruh bagian telah kita kunci pada casing sehingga keyboard dan plat yang berada di bawah keyboard ini tidak goyang. Setelah itu kita memposisikan mainboard yang berada di bagian bawah keyboard ini. Jangan lupa untuk memperhatikan fleksibel-fleksibel yang kita lepas tadi. Oh iya, jangan lupa ini saya perlihatkan kipas dari laptop ini sudah berdebu ya, perlu kita bersihkan. Setelah itu kita tinggal mengembalikan atau memasang kembali fleksibel-fleksibel yang telah kita lepaskan. Utamanya fleksibel pada keyboardnya. Jadi keyboard yang kita ganti jika fleksibelnya itu lupa dipasang, maka tetap tidak akan bisa kita gunakan. Setelah fleksibel-fleksibel kita kembalikan pada posisinya. Berikutnya adalah hard disk, kita pasang, lalu speaker dan lain-lain. Setelah semua komponen dikembalikan pada posisinya, maka kita tinggal baut kembali bagian-bagian atau part-part laptop ini. Jangan lupa bautnya disesuaikan dengan ukuran dan lokasi pemasangan sebelumnya. Jika bautnya tertukar atau berbeda ukuran, maka akan menyebabkan kerusakan pada casing laptop. Jangan lupa mempresisikan casing, bottom case yang telah kita pasang tadi sebelum kita melakukan pemasangan baut pada bottom case ini. Oke, kita sudah selesai melakukan penggantian keyboard pada Lenovo IdeaPad 320. Langsung coba kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah bisa menyala ya. Oke, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen pada video-video kami. Terima kasih.